Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak kenikmatan sampai detik ini. Di hari yang mulia ini, hari Jumat, dan di bulan yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, maka kenikmatan ini hendaknya kita syukuri dengan kita perbanyak amal-amal saleh, amal-amal ibadah yang nantinya menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan pagi yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah-kisah para nabi, yang mana kisah-kisah para nabi ini kita ambil dari sebuah kitab Fabihudahu Muqtadi, karya dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Dan kita akan menjelaskan tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam. Ya. Dan sebelum itu dijelaskan bahwasannya ada keterkaitan, ada hubungan antara keluarga Imran dan keluarga Zakaria. Dua keluarga ini adalah keluarga yang mulia, yang mana kalau kita melihat keluarga Nabi Zakaria, bahwasanya Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang mulia dari nabi-nabi Bani Israel, yang kelak Nabi Zakaria beliau dianugerahi seorang anak yang bernama Yahya, yang juga seorang nabi. Ya. Kemudian kalau kita melihat kembali bahwasanya Nabi Zakaria, kenapa kok ada hubungannya dengan keluarga Imran? Karena Nabi Zakaria menikahi seorang perempuan yang dia itu saudarinya Maryam. Dan ada yang mengatakan wanita yang dinikahi oleh Nabi Zakaria itu adalah bibinya Maryam. Ya, ada dua pendapat wanita yang dinikahi oleh Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan saudarinya Maryam, dan ada yang mengatakan bibinya Maryam, khalah, bibi dari jalur ibu. Yang dari Maryam terlahirlah seorang Rasul
utusan Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini yang menjadikan ada hubungan antara keluarga Nabi Zakaria dan keluarga Imran. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang Nabi Zakaria. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, maka nama Zakaria alaihi salam disebutkan sebanyak 7 kali. Adapun nama Yahya alaihi salam disebutkan sebanyak 5 kali. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi dzikri Zakaria wa ibnihi Yahya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dan bisa kita lihat dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menyebutkan tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Pada ayat yang kedua dari surat Maryam, ya, yang artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, ya, yaitu Nabi Zakaria. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Udzkur ya Muhammad rahmat rabbika adh-dhahira fi 'abdihi Zakaria." Ingatlah wahai Muhammad, rahmat Rabbmu yang sangat nampak pada hambanya yang bernama Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا, yaitu ketika yaitu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut, ya. Nah, ini adalah adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan suara yang lembut, suara yang lirih, tidak mengeraskan suara, karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Sami', Maha mendengar, ya. Dan ketika diucapkan dengan lirih, dengan lembut, itu lebih dekat kepada keikhlasan, sehingga doa yang diucapkan dengan penuh keikhlasan itu lebih dekat kepada ijabah, dikabulkannya doa tersebut, ya. Maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan dalam doa Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria berkata, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ya. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam dalam usia yang sudah tidak muda lagi, tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah beruban, ya.
dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Rabbku. Ya. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kecewa, tidak pernah ada anggapan buruk ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang beliau katakan dalam doanya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Nah, ini Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan atau dalam umur, dalam usia yang sudah tua, dan beliau mengatakan dalam doanya, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, setelah aku mati. Aku khawatir terhadap keluargaku, kerabatku. Padahal istriku seorang yang mandul. Wa kanat imraati aqirah. Istriku mandul. Kemudian apa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah agar dianugerahi seorang anak, agar diberikan seorang anak. Ya. Padahal apa? Padahal istri beliau mandul, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan seorang anak, agar dianugerahi seorang anak, karena takut ketika nanti mati, khawatir terhadap keluarga atau kerabatnya. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang Bani Israel, mereka itu dipimpin oleh para nabi. Dan ketika sepeninggal Nabi Zakaria tidak ada nabi yang meneruskan, itu dampaknya yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria adalah keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya. Itu nanti akan merusak agama Bani Israel. Ya, merusak agama Bani Israel. Ya. Maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Padahal kalau kita lihat istri beliau mandul, tapi tetap berdoa memohon kepada Allah. Fahabli min ladunka waliya. Ya, memohon kepada Allah agar dianugerahi seorang anak dari sisimu, yang anak tersebut yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Ya, subhanallah, tidak ada rasa putus asa dalam diri Nabi Zakaria alaihi salam. Sudah tua renta, istrinya mandul, tapi tetap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apa yang menjadikan Nabi Zakaria itu yakin dalam berdoa kepada Allah meminta anak padahal sudah tua dan juga istrinya mandul? Karena Nabi Zakaria melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu tidak bisa dilakukan oleh kebiasaan manusia. Apa itu? Nabi Zakaria alaihi salam melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala beliau masuk ke Maryam, ya, ternyata mendapati di sisi Maryam itu makanan, rizki. Bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37. Ya. Diceritakan dalam ayat tersebut, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwasannya tatkala Nabi Zakaria atau setiap kali Nabi Zakaria itu masuk menemui Maryam di mihrab, ya, sebuah tempat khusus untuk beribadah, Nabi Zakaria mendapati makanan di sisinya. Didapati. Padahal ya dijelaskan bahwasanya tatkala di musim panas ternyata makanan yang ada di sisi Maryam itu adalah yaitu buah-buahan di musim dingin. Ya, kan sangat aneh. Di musim panas ternyata ada buah-buahan di musim dingin, dan sebaliknya di musim dingin ada buah-buahan musim panas. Dan itu setiap kali masuk Nabi Zakaria menemui Maryam, ya. Dan ini yang menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam percaya tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu. Dan meskipun dirinya dalam keadaan tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi seorang anak yang mewarisi sang ayah yaitu Nabi Zakaria dan mewarisi keluarga Nabi Ya'qub. Waj'alhu Rabbi radiyah, dan jadikanlah dia wahai Rabbku seorang yang diridhai. Ya. Jadi luar biasa, keyakinan yang mantap, keimanan yang kuat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita teladani. Ya, seorang muslim, seorang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Ya, harus yakin bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepadanya. Ya, jangan sampai putus asa sehingga tidak mau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki sesuatu maka akan terjadi. Ya. Maka Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah, meminta
agar dianugerahi seorang anak yang akan mewarisinya dan mewarisi keluarga Nabi Yakub. Dan yang dimaksud dengan mewarisi di sini adalah mirathun nubuwah, mewarisi kenabian. Seorang anak ini nanti akan menjadi seorang nabi. Ya, bukan mewarisi hartanya Nabi Zakaria. Tidak. Karena apa? Karena para nabi itu tidak mewarisi harta. Inna ma'asyiral anbiya la nuwarris. Ya. Para nabi itu tidak mewariskan harta. Sebagaimana mungkin Nabi berdoa memohon kepada Allah seorang anak yang mewarisi apa? Hartanya, enggak. Tapi mewarisi kenabian. Ya, kemudian juga bukan warisan harta yang dimaksud dalam ayat yang ke-6 dari surat Maryam, bukan. Karena Nabi Zakaria ya dijelaskan bahwasanya beliau itu ya yaitu tukang kayu, najjar. Ya, pekerjaannya, profesinya sebagai tukang kayu dan makan dari hasil pekerjaan tersebut. Dan bukan seorang yang banyak harta sehingga meminta dianugerahi seorang anak yang mewarisi hartanya, enggak. Tapi warisan maksudnya di sini adalah warisan kenabian. Dan tidaklah pantas bagi orang yang soleh untuk meminta kepada Allah seorang anak agar mewarisi hartanya, tidak pantas. Jadi dalam hal ini yang dimaksud yarithuni, mewarisi aku, maksudnya adalah warisan kenabian. Anaknya kelak ya menjadi seorang nabi yang akan melanjutkan Nabi Zakaria alaihi salam. Ya. Maka ini maksud dari ayat yang ke-6. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya keluarga Yakub itu mereka tidak terkenal dalam hal harta. Akan tapi mereka terkenal dalam hal kenabian. Ya. Yakub adalah seorang nabi. Anaknya Yusuf juga seorang nabi. Dan dari keturunannya muncul Nabi Musa. Ya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Maka ini menjelaskan dengan sangat-sangat gamblang maksud dari warisan yarithuni wa yarithu ala Yaqub, itu maksudnya adalah warisan kenabian. Warisan kenabian. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah di usia yang sudah tua dan istri yang mandul, tapi yakin dan percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena melihat bagaimana apa yang terjadi pada Maryam. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Dalam ayat yang ke-7 dari surat Maryam, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu
dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Jadi nama Yahya ini belum ada sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria di usia yang sudah tua dan istrinya yang mandul. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kabar gembira kepada Nabi Zakaria, akan terlahir seorang anak yang bernama Yahya, yang nama tersebut belum pernah ada sebelumnya. Ya. Maka Nabi Zakaria alaihissalam, fuji'a Zakaria bihadhil ijabati sari'ah, terkejut. Allah Subhanahu wa ta'ala cepat mengabulkan permohonan beliau. Berdoa dalam keadaan yang seperti itu, kalau menurut manusia mungkin kan mustahil. Sudah mandul, tua. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala cepat mengijabahi doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Nabi Zakaria berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Bagaimana aku akan memiliki anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Ya. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam seolah-olah masih belum percaya dengan apa yang terjadi, yaitu Allah mengijabahi doanya dengan diberikan kabar gembira akan terlahir seorang anak yang bernama Yahya. Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak? Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak? Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, tidak ada yang sulit bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka akan terjadi. Hal itu mudah bagiku, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Ya. Jadi untuk menjelaskan kepada Zakaria, karena masih terheran-heran bahwasanya Allah itu sangat mudah untuk melakukannya. Allah Maha Kuasa. Dan dijelaskan bahwasanya engkau pun diciptakan sebelumnya tidak ada wujud sedikit pun, tapi Allah ciptakan. Ya. Maka Nabi Zakaria alaihi salam setelah itu berkata, qala rabbi ja'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Nabi Zakaria tetap berkata, wahai Rabbku, berilah aku suatu tanda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Dalam ayat yang lain 3 hari.
Ya, tandamu adalah engkau tidak dapat bercakap-cakap, tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat. Ya, padahal engkau sehat. Ini adalah tanda. Ya. Ini adalah tanda. Nabi Zakaria tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa berbicara. Ya. Selama 3 hari. Padahal Nabi Zakaria dalam keadaan sehat. Ya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Nabi Zakaria alaihissalam tidak bisa berbicara, bercakap-cakap selama 3 hari. Namun beliau masih bisa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau masih bisa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa berbicara itu yaitu berbicara kepada manusia, berbicara dengan manusia. Adapun tasbih atau zikir, maka beliau masih bisa. Dalam ayat yang berikutnya, ayat yang itu ayat yang ke-11. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kalian pada waktu pagi dan petang. Ya. Jadi itu adalah tanda bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam diberikan kabar gembira akan terlahir seorang anak yang bernama Yahya. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-12 dijelaskan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Yahya setelah terlahir. Ya, setelah terlahir Nabi Yahya, maka Allah berkata kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah, yaitu pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Nabi Yahya, yaitu pelajari kitab Taurat tersebut dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan hikmah kepada Nabi Yahya selagi dia masih kanak-kanak, di usia yang masih anak-anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Nabi Yahya. Ada yang menyebutkan bahwasanya tatkala teman-temannya, ya ini masih kecil, teman-teman dari Nabi Yahya, ya teman-teman kecil di sini datang kepada Nabi Yahya, maka mereka mengatakan kepada Nabi Yahya, "Hayya bina nal'ab." Ayo kita main. Ya, Nabi Yahya diajak main sama teman-temannya ini pada saat usia kecil. Faqala lahum ma li hadza khuliqna lam nukhlaq lil la'ib bal khuliqna li ibadatillah. Ketika diajak main sama teman-temannya, apa yang dikatakan Nabi Yahya alaihi salam? Ya, bahwasanya kita ini enggak diciptakan untuk main-main, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
fatarakahum walam yal'ab ma'ahum. Maka Nabi Yahya meninggalkan teman-temannya dan tidak mau ikut main dengan mereka. Fallahu atahul hukma sabiyya. Maka inilah yang termasuk menunjukkan bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam di saat masih kecil itu dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, ya, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat Nabi Yahya, punya kasih sayang terhadap sesama, tidak keras tapi berkasih sayang dengan sesama, dan juga bersih dari dosa, dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, Nabi Yahya alaihissalam dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yahya alaihissalam orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Subhanallah, sungguh ini sifat-sifat yang amat mulia yang ada pada diri Nabi Yahya alaihi salam. Dan ayat yang berikutnya, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan, keselamatan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan pada saat lahir, ya, pada saat wafat, dan pada saat dibangkitkan. Karena waktu-waktu tersebut memang waktu-waktu yang sangat-sangat dahsyat. Waktu lahir, ya, tidak semua selamat. Ada yang ibunya meninggal, anaknya ikut meninggal. Ada yang ibunya selamat, anaknya tidak selamat. Ya. Ada yang sebaliknya, bayinya meninggal, ibunya selamat. Dan seperti itu. Demikian pula wafat, ketika wafat itu pun termasuk waktu yang sangat-sangat dahsyat. Ya, detik-detik terakhir dalam hidupnya, dia harus berusaha untuk dalam keadaan yang terbaik, husnul khotim. Demikian pula tatkala besok dibangkitkan. Ya, itu kalau tidak mendapatkan keselamatan dari Allah, maka kita termasuk orang-orang yang sengsara. Ya, dan Nabi Yahya alaihissalam dijelaskan di sini mendapatkan keselamatan di hari lahirnya, hari wafatnya, dan di hari dibangkitkan hidup kembali. Subhanallah. Ya. Kemudian mungkin kalau kita kembali tentang bagaimana
Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah ijabai doanya, Allah kabulkan. Maka di sini para ulama menjelaskan tentang sebab dikabulkannya doa. Bisa kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya. Allah jelaskan ini di antara sebab dikabulkannya doa. Itu bahwasanya mereka para nabi itu adalah bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas, dan mereka benar-benar khusyuk. Ya. Maka siapa saja yang ingin agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah seperti Nabi Zakaria, yang mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas, dan mereka benar-benar khusyuk. Ya. Maka ini yang harus dicontoh agar doa yang kita panjatkan itu dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seseorang berdoa tapi nggak mau melakukan kebaikan, bahkan melakukan banyak perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya? Kemudian di sini ada penjelasan tentang meninggalnya Nabi Yahya. Ya, meninggalnya Nabi Yahya. Dijelaskan bahwasanya Nabi Yahya meninggal dalam keadaan dibunuh. Ya. Karena di zaman tersebut ada yang menginginkan agar menikahi seorang perempuan dari mahram mereka sendiri. Dan itu ditanyakan kepada Nabi Yahya, apakah boleh seseorang itu menikahi wanita yang mahram bagi dia? Maka Nabi Yahya mengatakan haram, hiya la tahillu lahu, tidak boleh. Wanita yang mahram tadi itu nggak boleh dinikahi, dia tidak halal. Padahal ada seorang wanita yang sangat menginginkan untuk dinikahi, orang yang memiliki kerajaan atau seorang raja, sehingga wanita ini ya membenci kepada Nabi Yahya alaihi salam, karena wanita ini pengen bisa memiliki kerajaan. Ya. Ternyata karena ada jawaban tersebut bahwasanya wanita yang mahram tidak boleh dinikahi. Dan ternyata ada seorang raja yang datang. Kemudian wanita ini terus memperdaya. Ya, terus memperdaya. Akhirnya senang. Dan wanita ini menginginkan kepada raja tersebut, menginginkan satu hal saja. Dan sang raja mengatakan, apa yang kamu minta akan aku kasih. Lalu apa yang kamu inginkan? Maka wanita tersebut mengatakan, uridu ra'sa Yahya.
saya ingin kepalanya Yahya. Subhanallah. Ya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Au ghairu dzalik," yang lain aja, yang lain. "Utlubi ghairahu." Minta yang lain, jangan yang itu. Tapi wanita ini mengatakan, "Laisa illa dzaka." Tidak, aku hanya minta itu saja. "Ma uridu illa ra'sa Yahya." Aku tidak ingin kecuali kepalanya Yahya. "Hadza mahari mink." Ya, ini adalah maharku. Ya, maka laki-laki tersebut, "Laki dzalik." Yes, kalau gitu aku akan turuti. Ya. Dan ternyata Nabi Yahya dibunuh dan kepalanya diserahkan sebagai mahar. Ini yang dijelaskan tentang pembunuhan terhadap Nabi Yahya. Adapun Nabi Zakaria, ayah dari Nabi Yahya. Ya. Wa amma waliduhu Zakaria fal masyhur annahu qutil aidan. Nabi Zakaria, yaitu ayah dari Nabi Yahya, maka yang masyhur bahwasanya Nabi Zakaria juga dibunuh. Ya. Dibunuh kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi wasfi bani Israil annahum kanu yaqtuluna al-anbiya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang Bani Israel itu mereka ini suka membunuh, ya, membunuh para nabi. Fadzukira annahum qatalu Zakaria salawatullahi wasalamuhu alaihi fi qissati Maryam. Dan disebutkan bahwasanya mereka ini membunuh Nabi Zakaria dalam kisah Maryam. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اتَّهَمُوهُ بِمَرْيَمْ فَقَتَلُوهُ لِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ فَرَّ مِنْهُمْ. Ya, yaitu mereka orang-orang Bani Israel menuduh Nabi Zakaria ada hubungan dengan Maryam, sehingga mereka membunuh Nabi Zakaria setelah sebelumnya lari dari mereka. Ya. وعاشت بنو إسرائيل بعد ذلك فترة من الزمان زاد فيها انحرافها. Setelah itu orang-orang Bani Israel ini ya semakin menyimpang dan menyimpang. Ya, dari jalan yang benar. Karena nabi mereka saja dibunuh. Ya. Penyimpangan mereka semakin jauh dari agama yang benar. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan ilmu kepada kita semua dan bisa mengingatkan kembali bagaimana kisah-kisah para nabi. Ya. Nah, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.